Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Fiska Isnaini, NPM 1913023001, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Lampung, kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan model atom yang terdapat pada materi pembelajaran kimia, khususnya pada kelas 10. Adapun berbagai aplikasi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini antara lain, yang pertama ada aplikasi OBS, yang kedua ada aplikasi Microsoft PowerPoint 2019, yang ketiga ada aplikasi Google Drive, yang keempat ada aplikasi ChemDraw, yang kelima ada aplikasi ChemSense, yang keenam ada aplikasi iSpring, yang ketujuh ada aplikasi Web2Apika, dan aplikasi yang terakhir yaitu Flip HTML5. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang digunakan pada materi ini yaitu KD 3.2, menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu antara lain yang pertama, dapat menjelaskan perkembangan teori model atom yang meliputi teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Yang kedua, menjelaskan kelebihan dari perkembangan teori atom berdasarkan postulat dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan kelemahan dari perkembangan teori atom berdasarkan postulat dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Dan peta konsep pada materi ini seperti berikut ini, di mana perkembangan model atom mencakup model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Niels Bohr, dan model atom mekanika gelombang. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir bahwa nasi yang kita makan berasal dari beras? Lalu, apakah ada yang tahu bagaimana bagian paling terkecil dari sebutir beras jika dibagi-bagi? Sama halnya dengan beras, apakah kalian tahu bagian terkecil dari air dan gula? Ya, jadi zat-zat yang ada di dunia ini tersusun atas partikel-partikel terkecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil yang menyusun zat yang lebih besar inilah oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Baiklah, kita lanjutkan ke perkembangan model atom. Perkembangan model atom yang pertama ialah model atom Dalton, di mana John Dalton merumuskan teori atom yang pertama, yaitu pada sekitar tahun 1803 sampai 1807, yang dikenal sebagai teori atom Dalton. Oleh Dalton, atom digambarkan seperti bola pejal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Adapun postulat-postulat Dalton mengenai atom antara lain yaitu yang pertama, setiap unsur terdiri atas partikel yang sudah tak terbagi lagi yang dinamai atom. Kemudian yang kedua, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat-sifat yang berbeda, termasuk mempunyai massa yang berbeda. Yang ketiga, senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Yang keempat, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain dan tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan. Reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Ada pula kelemahan-kelemahan dari model atom Dalton antara lain yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan cara-cara atom saling berikatan. Baiklah, setelah memahami model atom Dalton, selanjutnya ialah model atom Thomson. Pada tahun 1897, Joseph John Thomson melakukan eksperimen yang mengarah pada penemuan partikel subatomik pertama, yaitu elektron. Berdasarkan percobaannya melalui
tabung sinar katoda diamati bahwa sinar katoda selalu dibelokkan oleh medan listrik dari plat bermuatan negatif di dalam tabung sinar katoda yang membuatnya menyimpulkan bahwa sinar membawa muatan listrik negatif. Thomson melakukan pengukuran rasio muatan terhadap massa dari sinar katoda yang bersifat konstan yang tidak tergantung dari bahan yang digunakan. Rasio ini juga diketahui untuk atom dari analisis elektrokimia dengan membandingkan nilai yang diperoleh untuk elektron. Ia dapat menyimpulkan bahwa elektron adalah partikel yang sangat terkecil, kira-kira 1000 kali lebih kecil dari atom yang terkecil. Jadi, elektron adalah partikel subatomik pertama yang diidentifikasinya. Sehingga pada tahun 1900, J.J. Thomson mengajukan model atom yang menyerupai roti kismis, yaitu di mana atom bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif, di mana elektron tersebar secara merata sehingga atom bersifat netral. Sehingga atom dapat disimpulkan adalah atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Kita lanjutkan ke model selanjutnya ya, yaitu model atom Rutherford. Rutherford melakukan percobaan penembakan lempeng emas tipis dengan partikel. Baiklah, berikut ini merupakan percobaan yang dilakukan oleh Rutherford, di mana di sini terdapat lempeng emas, lalu terdapat layar deteksi, dan di sini terdapat pemancar partikel alfa, di mana partikel alfa ditembakkan ke lempeng emas, maka akan ada yang diteruskan, yang dipantulkan, ataupun dibelokkan. Adapun hasil percobaannya yaitu yang pertama, sebagian besar partikel sinar alfa dapat tembus karena melalui daerah hampa. Kemudian yang kedua, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Dan yang ketiga, partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti atom bermuatan positif dan sangat kecil. Sehingga Rutherford menyimpulkan hasil percobaannya yaitu antara lain, yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kesimpulan ini didasarkan kepada fakta adanya partikel alfa yang dipantulkan dan dibelokkan. Kemudian, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Maka Rutherford mengusulkan model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yaitu seperti yang terlihat pada layar, di mana bola berwarna kuning merupakan elektron, sedangkan neutron merupakan bola yang berwarna hijau, terdiri dari proton juga, dan nukleus, di mana elektron selalu berputar mengikuti orbitnya, di mana atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya yang mengelilingi matahari. Lalu, ada pula kelemahan dari model atom Rutherford, yaitu antara lain, Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Padahal, faktanya, gerakan elektron mengintari inti ini disertai dengan pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya semakin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalamnya. Baiklah, selanjutnya ialah model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengembangkan model atom untuk menjawab pertanyaan permasalahan stabilitas atom Rutherford, di mana modelnya didasarkan pada karya Planck, yaitu kuantitasi energi, Einstein sifat foton cahaya, dan Rutherford inti di pusat atom. Baiklah, berikut ini seperti yang terlihat pada layar merupakan model atom dari Niels Bohr, di mana terdiri dari orbit, lalu proton, dan elektron, di mana proton terdapat di inti atau berada di tengah, lalu elektron bergerak mengintari inti dengan orbitnya.
Di sini, Niels Bohr dapat menjelaskan fenomena spektrum garis dengan menggunakan teori kuantum Max Planck. Menurut Bohr, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom hanya dapat beredar pada lintasan-lintasan dengan tingkat energi tertentu. Pada lintasan itu, elektron dapat beredar tanpa pemancaran atau penyerapan energi. Lintasan elektron tersebut berupa lingkaran dengan jari-jari tertentu yang disebut sebagai kulit atom. Pada setiap kulit ditandai dengan suatu bilangan yang disebut dengan bilangan kuantum atau dengan lambang N, yaitu dimulai dari kulit paling dalam. N-nya dapat berupa bilangan bulat yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, serta dinyatakan dengan lambang K, L, M, dan N, dan seterusnya. Semakin besar nilai N, maka semakin besar pula tingkat energinya. Jadi, tingkat energi kulit L lebih besar daripada kulit K, tingkat energi kulit M lebih besar dari kulit L, dan seterusnya. Kulit yang ditempati elektron adalah kulit K, L, M, atau yang lainnya tergantung pada energi elektron tersebut. Adapun kelemahan dari model atom Niels Bohr yaitu yang pertama hanya menjelaskan spektrum atom hidrogen yang lebih akurat, tetapi beliau gagal untuk menjelaskan atom yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, asumsi elektron mengelilingi inti dalam orbit melingkar tidak sepenuhnya benar karena ada orbit yang berbentuknya elips. Lalu yang ketiga, tidak dapat menjelaskan garis-garis spektrum karena Bohr menganggap bahwa elektron hanyalah partikel. Baiklah, selanjutnya ialah model atom mekanika gelombang, yaitu yang terakhir hingga digunakan sampai saat ini. Pada tahun 1926, Schrödinger mengajukan suatu persamaan yang kini disebut dengan persamaan gelombang Schrödinger untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam suatu atom. Seperti yang terlihat pada layar, berikut ini merupakan model atom dari mekanika gelombang, di mana di sini merupakan awan elektron, sedangkan yang berada di tengah merupakan nukleus. Dalam merumuskan persamaan gelombang tersebut, Schrödinger memperhitungkan dualisme sifat elektron, yaitu sebagai partikel sekaligus sebagai gelombang. Sehingga temuan Schrödinger memungkinkan untuk menentukan struktur elektrolit atom, baik yang berelektron tunggal maupun yang berelektron banyak. Pada teori atom mekanika gelombang, posisi elektron tidak dapat dipastikan. Hal yang dapat dikatakan dengan posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti. Seperti yang telah dijelaskan, peluang tersebut ditentukan dengan kuadrat fungsi gelombangnya. Daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron disebut dengan orbital. Baiklah, saat ini saatnya kuis. Baiklah, untuk memulainya, kita dapat mengklik menu Start, lalu memasukkan nama, lalu klik submit. Lalu pada halaman awal terdapat beberapa poin, yaitu seperti kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, serta petunjuk pengerjaan kuis. Setelah kita membacanya, maka kita dapat mengklik menu continue. Lalu untuk soal nomor 1, yaitu Rutherford melakukan percobaan titik yang kemudian beliau dapat mengusulkan model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford. Baiklah, nama percobaan dari Rutherford yaitu ialah penembakan lempeng emas. Lalu klik submit. Maka jawaban yang kita masukkan benar, maka akan muncul keterangan jawabanmu benar. Lalu klik continue untuk mengerjakan soal selanjutnya. Pada soal ini,
Berikut ini merupakan beberapa model atom, pasangkanlah dengan tepat bagaimana gambar dari model atom tersebut dengan tepat. Maka kita dapat memasangkan beberapa model atom sesuai dengan nama-namanya. Lalu klik submit, maka jawaban benar dan terdapat keterangan jawaban benar. Untuk mengerjakan kuis dapat dilakukan dengan mengakses link berikut ini atau dengan men-scan barcode berikut ini. Saya akan memberikan bahan bacaan lebih lanjut mengenai materi perkembangan model atom yang telah saya buat melalui flip HTML5. Bacaan lebih lanjut mengenai materi perkembangan model atom yang dapat diakses pada link berikut ini atau dengan men-scan barcode berikut ini. Selain itu pula, saya telah menyediakan aplikasi pembelajaran kimia berbasis Android mengenai materi perkembangan model atom. Aplikasi si Bemo tersebut dapat di-download atau diakses melalui link berikut ini atau dengan men-scan barcode berikut ini. Demikian penyampaian materi perkembangan model atom yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat semuanya.